Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Randy Julianto, nomor 623060188 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan satu jurnal yaitu dampak kecerdasan buatan pada kinerja manajemen rantai pasok atau disebut Impact of Artificial Intelligence on Supply Chain Management Performance yang ditulis oleh Bahar Mohsen, Journal of Service and Management 2023. Tujuan penelitian, artikel ini meninjau dan menganalisis penerapan AI dalam manajemen risiko menggunakan database Scopus. Kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk merevolusi operasional bisnis, menganalisis data, memprediksi permintaan, mengoptimalkan logistik, dan mengidentifikasi ketidakefisienan dalam rantai pasok. Yang pertama ada perspektif, yang kedua ada dampak AI, yang ketiga ada teknik AI, yang keempat bidang supply chain management. Mengapa AI penting dalam rantai pasok? Ada tiga, yaitu pemantauan skala besar yang disebut perusahaan logistik memanfaatkan AI untuk memantau pengiriman dan memprediksi kebutuhan distribusi secara real time. Yang kedua, ada keputusan lebih cerdas. Manajer memperoleh gambaran sistem yang lebih jelas untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, ada perkembangan pesat. AI berkembang pesat sejak munculnya big data analisis GPU dan deep learning. Angka yang berbicara menurut McKinsey, perusahaan yang menerapkan AI pada supply chain mengalami dampak signifikan. 15% penurunan biaya logistik, 35% peningkatan persediaan, 65% peningkatan tingkat layanan. Literatur menunjukkan perusahaan mulai mengadopsi AI untuk meningkatkan operasi supply chain secara menyeluruh. Namun penelitian terkait masih terfragmentasi sehingga diperlukan kerangka kerja lebih jelas. Pendekatan penelitian, ada tiga sumber data. Peneliti menggunakan data sekunder dari artikel peer-reviewed melalui database Scopus. Yang kedua ada kata kunci artificial intelligence dan artificial intelligence in supply chain management performance. Yang ketiga ada periode analisis. 2012 sampai 2023 mencakup jenis dokumen bidang studi, jenis sumber, jumlah publikasi per negara, dan jumlah publikasi per tahun. Selanjutnya ada memahami artificial intelligence. AI didefinisikan sebagai jaringan komputer yang meniru kecerdasan manusia dalam pengambilan keputusan bisnis. AI membantu organisasi memahami kelemahan supply chain dan mengelola sumber daya secara efektif, yaitu sistem pakar sama simulasi pemodelan. Tren publikasi dan distribusi penelitian. Temuan utama artikel jurnal merupakan jenis dokumen paling dominan dibanding konferensi paper. Bidang ilmu komputer menjadi penelitian terbesar, diikuti oleh engineering dan business management. India memimpin jumlah publikasi, diikuti Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Cina, dan Australia. Jumlah publikasi meningkat signifikan sejak 2012. Bagaimana meningkatkan kinerja supply chain management? Yang pertama ada prediksi inventory, yaitu prediksi permintaan dari optimasi persediaan secara real time. Yang kedua adalah logistik dan transportasi, optimasi jalur distribusi dan pengurangan lead time. Yang ketiga, manajemen risiko, identifikasi risiko supply chain lebih dini dan akurat. Keempat ada optimasi, mengurangi pekerjaan rutin karyawan, fokus dan tugas strategis. Selanjutnya ada alat dan konsep kunci, yaitu teknologi AI utama, ada 4. Artificial Neural Network (ANN). Yang kedua ada genetic algorithm atau disingkat GA. Ketiga ada virtual reality atau disingkat VR. Dan keempat artificial immune system atau disingkat AIS. Digital supply chain mencakup integrasi informasi, otomatisasi proses, analitik supply chain, optimasi proses, dan forecasting lanjutan. Konsep legality menggabungkan lean dan equality untuk mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan fleksibilitas. AI juga meningkatkan transparansi, kolaborasi supplier, manufaktur, retailer, serta layanan pelanggan melalui chatbot dan virtual assistant. Kesimpulan dari yang saya jelaskan di atas,
sebelumnya, yaitu dampak positif. Penerapan AI terus berkembang dan memberikan dampak positif pada forecasting, distribusi, transportasi, produksi, pemasaran, dan inventory, meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Adapun tantangan, yaitu ada 4. Yang pertama, kebutuhan investasi besar. Yang kedua, integrasi dengan sistem lama. Yang ketiga, masalah privasi data dan keamanan informasi. Dan yang terakhir, kurangnya standar implementasi. Dan yang ketiga, arah penelitian masa depan. Pengukuran ROI lebih fokus pada evaluasi return on investment. Yang kedua, etika dan SDM atau sumber daya manusia, pengembangan SDM agar mampu beradaptasi dengan otomatisasi. Yang ketiga ada integrasi teknologi AI dengan blockchain, cloud computing, big data, dan IoT untuk supply chain yang lebih cerdas dan transparan. Di sini ada daftar pustaka dari materi tersebut atau jurnal tersebut. Saya cantumkan beberapa saja. Di sini saya akhiri presentasi saya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.